sejumlah kerajaan yang sampai saat ini masih ada di Indonesia, kita akan berkeliling Nusantara lagi. Kali ini kita akan melihat beragam kreasi dari flora Indonesia. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia amatlah banyak. Sebagai negara mega diversity, kekayaan jumlah spesies flora atau tumbuhan di Indonesia tidak perlu diragukan. Hampir semua jenis tumbuhan yang ada bisa dimanfaatkan, baik dari buahnya sampai akarnya. Nah, kali ini kami akan mengulas beragam benda yang terbuat dari daun dan seratnya. Sahabat ragam, sebagian besar layang-layang yang pernah kita lihat terbuat dari kertas. Apakah Anda pernah melihat layang-layang yang terbuat dari daun? Nah, di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara memiliki warisan budaya yang cukup unik, yakni layang-layang kagati. Layang-layang ini terbuat dari daun gadung atau ubi hutan. Pada masing-masing dahan ubi hutan terdapat 3 helai daun yang terdiri atas 2 helai daun jenis feminin dan 1 helai daun jenis maskulin. Sangat penting untuk mengetahui perbedaan kedua jenis daun ini karena akan menentukan penempatan daun pada rangka layang-layang. Kedua helai daun jenis feminin berada pada sisi kanan dan kiri layang-layang dengan serat daun mengarah horizontal. Sedangkan helai daun jenis maskulin berada di tengah layang-layang di antara kedua helai daun feminin dengan serat daun mengarah vertikal. Daun-daun ini kemudian disematkan di kerangka layang-layang dengan menggunakan lidi dari batang bambu. Adapun kerangkanya juga terbuat dari bambu. Apabila ada daun yang robek, harus diganti dengan potongan daun yang sama. Apabila tidak sama, layang-layang kagati tidak akan bisa terbang. Berbeda dengan layang-layang lainnya, layang-layang kagati tidak menggunakan benang biasa, melainkan menggunakan tali yang terbuat dari serat daun pandan duri atau masyarakat Muna biasa menyebutnya serat nanas hutan. Konon, layang-layang kagati ini memiliki sejarah dari zaman purbakala. Jauh sebelum manusia mengenal tulisan, orang Muna sudah mengenal layang-layang. Manusia masa itu suka melukiskan peristiwa dan aktivitas sehari-hari pada dinding-dinding goa tempat mereka tinggal. Dari lukisan yang ada, diketahui bahwa layang-layang ini termasuk permainan petani. Permainan layang-layang dilakukan petani sambil menjaga kebunnya. Kagati selalu dibuat setelah musim tanam, yakni saat petani menunggu tanamannya tumbuh. Layang-layang ini biasanya diberi alat penyeimbangan yang terbuat dari kulit ari pohon waru. Alat penyeimbang itu akan menimbulkan suara keras yang mampu menakuti babi hutan. Kini, layang-layang kagati masih terus dilestarikan dengan diikutkan pada festival layang-layang internasional, baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri. Ada lagi nih, kreasi lain yang khas dari Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara. Suku Dayak Benuak yang ada di wilayah itu biasa membuat kain yang terbuat dari serat daun doyo atau nama ilmiahnya Curculigo latifolia. Kain yang sudah jadi disebut juga ulap doyo. Masyarakat Dayak sudah menggunakan ulap doyo sejak zaman Kerajaan Hidup Kutai atau ratusan tahun silam. Biasanya masyarakat Dayak mengenakan ulap doyo hanya untuk acara-acara adat. Tumbuhan doyo adalah tumbuhan sejenis pandan yang berkembang dengan subur di daerah Tanjung Isui, Kalimantan Timur. Dari tumbuhan inilah, masyarakat Dayak Benuak membuat benang yang kuat untuk ditenun. Biasanya, daun doyo dipotong sepanjang 1-1,5 meter, kemudian direndam di dalam air. Setelah daging daun hancur, barulah seratnya diambil. Beberapa jenis daun doyo yang sering dimanfaatkan adalah jenis temoyo, pentih, tulang, biang, dan lingau. Biasanya, warna tenunan ulap doyo memiliki 3 warna, yakni warna merah yang berasal dari buah gelinggang, kayu oter, dan buah londo. Kemudian warna hitam dan warna coklat muda yang berasal dari kayu uar. Motif pada ulap doyo biasanya menggambarkan bentuk flora, fauna, dan alam mitologi masyarakat Dayak Benuak. Pada bidang yang berwarna terang di tenun ulap doyo, biasanya muncul titik-titik hitam yang dihasilkan dari pengikatan sebelum dicelup bahan pewarna. Titik-titik hitam inilah yang hampir tak ditemui pada tenun ikat manapun di daerah lain. Tenun ulap doyo kemudian dibuat menjadi kopiah, baju, sarung, dan sebagainya. Namun kini, karena akulturasi dari budaya lain, masyarakat Benuak mulai mengkombinasikan bahan dan warna lain pada kain tenun mereka. Kalau Anda ingin memiliki tenun ulap doyo ini, Anda bisa membelinya dengan harga yang sangat variatif, mulai dari Rp100.000 hingga jutaan rupiah per barang atau per lembar kainnya. Pernah lihat wayang kulit atau wayang golek? Pasti sudah pernah ya. Tapi tahu nggak ada wayang daun singkong? Ya,
Wayang yang satu ini memang unik. Ia terbuat dari daun singkong beserta rantingnya. Tanaman singkong memang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Bahkan tanaman yang sebenarnya berasal dari benua Amerika ini sudah menjadi konsumsi sehari-hari sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi siapa sangka, ternyata singkong bisa dijadikan wayang. Cara pembuatannya cukup sederhana, namun butuh ketelitian dan kesabaran. Sebelumnya, siapkan ranting daun singkong yang telah dibersihkan. Ranting daun singkong harus dijemur di bawah sinar matahari sampai layu supaya lebih mudah dibentuk dan tidak patah. Kemudian ranting dililit hingga menjadi seperti wayang. Daun singkongnya sendiri berfungsi sebagai penutup bagian bawah atau sebagai kainnya. Wayang daun singkong ini termasuk permainan anak tradisional yang bisa menjadi media untuk melestarikan kesenian Indonesia. Jadi, tidak ada salahnya ya Anda ajarkan ini ke anak-anak Anda.